Perlu saya sampaikan dulu terkait dengan input data yang selama ini seringkali menjadi persoalan, bahwa kita harus menetapkan dulu atau menentukan isian yang paling awal terkait dengan data madrasah yang berwarna merah. Ini ada pilihan antara MAN-IC, kemudian negeri, madrasah negeri maupun madrasah swasta. Jika kita menggunakan ini untuk kepala madrasah satker atau negeri, maka pilih yang negeri dan seterusnya. Itu hal pertama yang harus kita lakukan. Seringkali terjadi, ini belum diganti menjadi negeri, tahu-tahu langsung digunakan, dan pada akhirnya nilai yang ada di bagian ini antara kita maksudnya negeri, tapi karena belum diubah menjadi negeri, maka yang negeri kosong nanti, nilainya kosong. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah pengisian status madrasah yang ada di bagian atas input data ini. Selanjutnya, data-data lain dilengkapi. Kemudian, yang juga penting harus dipahami bahwa pengisian kabupaten kota dan provinsi hanya sekali dilakukan di bagian ini, di bagian data madrasah ini. Ketika ini diubah menjadi Malang, maka secara otomatis yang lainnya akan berubah menjadi Malang. Sampai ke bawah, nanti berubah menjadi Malang. Kemarin ada pertanyaan masalahnya, Pak, kabupatennya kok nggak bisa diubah begitu? Ya, sehingga saya tunjukkan bahwa kabupaten kota yang ada di data madrasah itu sebagai input awal, sehingga nanti semua yang berbunyi kabupaten kota di bagian-bagian lain akan secara otomatis menyesuaikan dengan yang ada di input di data madrasah ini. Ini. Oke. Kemudian saya kira untuk provinsi sudah sama ya, karena kita menggunakan ini di provinsi yang sama, Jawa Timur. Selanjutnya, hal pokok yang sering kali menjadi persoalan. Ya, yang menjadi persoalan. Masa kerja. Masa kerja seringkali muncul value atau 6. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu semuanya ingat dan pahami bahwa tanggal penilaian untuk pengawas 1 ya, itu harus diisi jika hari ini yang bersangkutan tahun pertama, misalnya tanggal 5 Agustus 2022, maka secara otomatis nanti akan muncul masa kerja seperti ini, 1122 tahun. Ini muncul karena TMT-nya belum diisi. TMT sebagai kepala madrasah adalah berdasarkan SK pertama diangkat menjadi kepala madrasah. Karena ini tahun pertama, bisa jadi tahun ke-5 atau bisa jadi tahun pertama. Jadi tahun pertama itu, tahun pertama periode 1, ada tahun pertama periode 2, tahun pertama periode 3, dan tahun pertama periode ke-4. Jadi tahun pertama periode 1 itu berarti tahun 2022. Kemudian ini kalau misalnya tahun pertama periode kedua, berarti TMT-nya mungkin tanggal 10, nanti dulu, macet. Nah, 10 Juli 2021. 2018 misalnya ya.
Tahun keempat ini berarti. Nanti dulu, ini tahun berapa ini? Tahun 2017. Nah, 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun berarti tahun pertama periode kedua. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa masa kerja itu ada tahun pertama periode 1, tahun pertama periode kedua itu berarti masa kerjanya 5 tahun. Tapi kalau tahun kedua periode 2 berarti masa kerjanya 6 tahun. 6 tahun. Kalau tahun ketiga periode ketiga berarti 7 tahun. Bisa dipahami, nggih? Iya. 9 itu. Bukan. Tahun ketiga periode kedua itu berarti 10 tahun. Tahun berapa itu? 7 tahun. Soalnya 5 tahun itu tahun pertama periode kedua. 6 tahun itu tahun kedua periode kedua. Dan seterusnya. Ya. Jadi anggap saja ini tahun pertama periode kedua yaitu masa kerja 5 tahun 0 bulan. Jika yang bersangkutan tahun keempat, ya tahun keempat, katakanlah misalnya di sini tahun 2018, secara otomatis 4 tahun masa kerjanya, berarti tahun keempat. Maka tahun keempat itu di sini juga ditulis 5 Agustus 2022. Sekali lagi, penempatan tanggal PK tahun keempat saat ini itu ditulis sama ini tanggalnya dengan tanggal PK tahun pertama. Jadi tanggal PK tahun pertama ditulis sama dengan tanggal PK tahun berjalan. Tahun berjalannya itu tahun keempat. Karena kalau kita melihat ini 4 tahun 0 bulan, berarti yang bersangkutan adalah tahun keempat. Tahun keempat saat ini, yaitu tanggal 5 Agustus 2022, posisi penulisannya adalah tanggal PK tahun keempat, kemudian ditulis lagi pada tanggal PK tahun pertama. Sebab apa? Karena ngelingnya masa kerja ini berdasarkan tanggal PK tahun pertama. Umpama ini saya buang, ya, ditulis misalnya tanggal 5 tahun 2017 atau 18. Nah, begini, maka yang berbunyi di sini adalah 0 tahun. Ya, 0 tahun. Misalnya kalau 19, berarti tahun pertama. Padahal kenyataannya bahwa yang bersangkutan TMT-nya menjadi kepala madrasah itu tanggal 10 Juli tahun 2018. Supaya menjadi 4 tahun, maka tanggal tahun berjalan, yaitu tanggal PK tahun keempat, ditulis sama dengan tanggal PK tahun pertama. Sehingga di sini muncul 4 tahun 0 bulan. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya. Kita lanjut. Jadi sekali lagi perlu diketahui untuk pengisian tanggal PK, karena sekarang ini sudah tahun keempat kita melaksanakan PKKM dimulai tahun 2019, maka tidak boleh ada ya penilaian kinerja yang kosong dari tahun ke tahun. Kalau misalnya saat ini tahun keempat, berarti tahun pertama harus ada isinya, harus ada nilainya.
tahun kedua, begitu pula tahun ketiga. Semuanya harus ada isinya instrumen itu. Harus sudah dinilai oleh pengawas masing-masing. Kalau sekarang tahun keempat. Kalau misalnya sekarang tahun ketiga, misalnya di sini tahun 2019, tahun ketiga kan? Tiga ya, tahun 3 tahun itu berarti tahun ketiga. Maka untuk pengisian tanggal PK tahun berjalan tidak ditempatkan pada posisi tahun keempat, tapi di posisi tahun ketiga. Tahun ketiga, 5 Agustus 2022, itu ditulis sama dengan yang ada di tanggal PK tahun pertama. Intinya, tanggal PK tahun pertama itu ditulis sama dengan tanggal PK tahun berjalan. Kalau tahun berjalannya itu tahun ketiga, berarti ditulis sama dengan tahun ketiga. Kalau tanggal berjalannya itu tanggal sama dengan tahun kedua, misalnya, berarti ditulis sama dengan tahun kedua, dan seterusnya. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, setelah ini semuanya sudah terisi, dan perlu juga diketahui aplikasi yang terbaru ini sudah tidak lagi berbunyi garis miring untuk penilai kerja 4 tahunan. Data penilai kepala bidang Penma karena negeri. Ya. Jadi sekali lagi, karena isiannya untuk statusnya negeri, maka secara otomatis penilaian kinerja tahunan keempat yang menjadi ketua timnya langsung berbunyi data penilai kepala bidang Penma. Kemudian untuk penilai kedua, yaitu selaku anggota tim, yaitu penilai kepala seksi Penma. Berbeda ketika ini diubah menjadi swasta. Maka yang berbunyi di data penilaian kinerja tahun keempat, maka yang menjadi ketua tim adalah data penilai kepala seksi Penma. Dan ini ketua yayasan, otomatis. Begitu pula ketika Man IC, ya, Man IC pilihannya adalah Man IC, maka yang menjadi ketua tim adalah direktur GTK. Kemudian selaku anggota tim adalah kepala bidang Penma. Jadi secara otomatis begitu. Kita lanjut. Setelah terisi semuanya Bapak Ibu sekalian, jadi ini perlu diisi dengan lengkap karena memang data-data ini akan digunakan untuk data-data selanjutnya. Lanjut untuk, karena anggap saja ini tahun ketiga, nggih. Anggap saja tahun ketiga. Tahun keduanya misalnya tanggal 10 atau 15 September 2021. Seperti ini. Kemudian ini juga ditulis di penilaian untuk pengawas kedua. Ya. Kemudian ini ditulis aslinya. Katakanlah tanggal 20 Oktober misalnya 2020. Karena tidak ada pengaruhnya dengan masa kerja, yang harus ditulis sama dengan tahun berjalan hanya untuk pengawas 1 tanggal PK tahun pertama, yang ini. Yang ini saja. Karena ini menentukan masa kerja. Ketika ini ditulis sama dengan aslinya, maka 0 tahun. Jadinya 0 tahun. Ya. Atau jadinya itu kurang dari masa kerja yang diinginkan. Bapak Ibu sekalian, perlu juga diketahui jika masa kerja berbunyi value, ya value, bisa jadi karena
setting komputernya belum bahasa Indonesia. Misalnya begini, Juli ditulis bahasa Inggris, maka berbunyi value. Ya, atau sebaliknya. Kadang-kadang komputer penjenengan itu masih setting bahasa Inggris, sehingga ketika ditulis bahasa Indonesia berbunyi value. Sebaliknya, jika komputer kita itu menggunakan setting bahasa Indonesia, maka ketika ditulis bahasa Inggris, maka yang masa kerja ini berbunyi value. Saya yakin nanti ketika penjenengan menemui hal seperti ini, ya, karena settingannya masih settingan bahasa Inggris, maka gunakan bulan dalam bahasa Inggris. Ketika ditulis Juli bahasa Inggris kok value, maka segera diganti dengan menggunakan bahasa Indonesia. Baik itu di TMT maupun yang ada di sini. Misalnya ini ditulis dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan August. Begini. Maka tentu akan value karena settingan komputer ini sudah setting bahasa Indonesia. Sekali lagi, jika settingan bahasa Indonesia, maka harus menggunakan format bulan berbahasa Indonesia. Ketika kita gunakan format bulan dalam bahasa Inggris, maka jadinya bertuliskan value. Tetapi sebaliknya, jika settingan komputer kita itu berbahasa Inggris, kita tulis bahasa Indonesia pun akan berbunyi value. Nah, di komputer saya, settingan komputernya adalah bahasa Indonesia. Sehingga baik yang ada di TMT Kepala Madrasah maupun di tanggal PK tahun pertama, ini bahasa Inggris, maka akan berbunyi value. Kita ubah menjadi format bahasa Indonesia. Agustus. Seperti ini. Ya. Jadi itu saja masalahnya. Daripada kita sulit untuk mengubah setting komputer dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian yang juga harus dipahami, penilaian kinerja kepala madrasah itu menggunakan aplikasi yang sama ketika kita sudah masuk tahun kedua atau tahun ketiga atau tahun keempat, bahkan itu sama dari tahun ke tahun aplikasinya, jadi kelanjutan dari tahun pertama. Jadi jangan sampai kita berubah aplikasi ketika sudah masuk ke tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Kecuali penjenengan harus mengganti seluruhnya. Misalnya, kalau penjenengan itu sekarang ada di tahun kedua, berarti nilai yang ada di tahun pertama di-copy, dipindah di aplikasi baru. Itu kalau memang jenengan mau mengubah aplikasinya. Tetapi sebaiknya mulai sekarang kita sudah menggunakan aplikasi yang sama dari tahun pertama sampai tahun keempat. Karena nilai itu berkelanjutan. Boleh mengubah aplikasi, tapi data dan lain sebagainya yang ada di aplikasi sebelumnya harus dikopikan atau harus di-input ulang di aplikasi yang baru. Kalau ingin mengubah aplikasi. Itu Pak Yudi. Selanjutnya pertanyaan kedua tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Karena sejauh ini sampai saat ini kita masih tetap menggunakan regulasi atau rujukan aturan yang sama. Ya, belum ada perubahan. Yakni menggunakan PMA 58 tahun 2017 kemudian
dengan Juknis sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 1111 tentang Juknis PKKM dan belum ada Juknis lain, belum ada Juknis baru, maka kita tetap menggunakan Juknis itu, di mana instrumennya untuk penilai-penilai itu ketika khususnya untuk tahun keempat, mulai dari kalau negeri mulai dari Pak Kabid, Pak Kasih, kemudian guru dan tendik, komite, ya, dan seterusnya sampai ada 10 itu ya, itu sama semuanya instrumen yang digunakan. Jadi pengawas juga demikian. Cuma perlu juga diketahui bahwa instrumen antara tahunan dan 4 tahunan itu beda. Kalau tahun keempat itu ada tambahan kompetensi, yaitu kompetensi kelima, yaitu hasil kerja kepala madrasah. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, tahun pertama, kedua, ketiga itu hanya 4 kompetensi. Usaha pengembangan madrasah, kompetensi pertama. Kompetensi kedua adalah kompetensi manajerial, kemudian kompetensi yang ketiga adalah kewirausahaan, kemudian kompetensi keempat itu kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi yang kelima ini yang untuk yang 4 tahunannya itu yaitu kompetensi hasil kerja kepala madrasah. Jadi seperti itu. Sekali lagi, untuk instrumen sementara ini masih sama antara yang digunakan oleh kepala bidang, kepala seksi, kemudian oleh pengawas madrasah, baik pengawas 1 maupun pengawas 2. Untuk pengawas 2 adalah pengawas yang ditunjuk. Kemudian juga instrumen yang digunakan oleh 2 guru, 2 tendik, dan 2 komite. Itu sama, sejumlah 10 orang untuk tahun keempat. Begitu Bapak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Monggo. Oke, terima kasih. Dari Pak saya coba Varianto. Halo, sebentar saya coba bacakan pertanyaan yang ada di chat ini Pak. Dari Abdul Hadi. Untuk Kamat Disatker yang saat ini penilaian 4 tahun, pada aplikasi ini tahun ke-1, 2, dan 3 harus ada. Sementara penilaian waktu itu pengawas lama. Saat penilaian keempat, pengawas yang baru, jika pengawas yang lama tidak punya arsip, aplikasi yang ada nilainya 1, 2, 3, gimana langkah pengawas yang baru untuk penilaian tahun keempat? Mohon pencerahan. Monggo Bapak, disilakan. Terima kasih. Ini tentu yang menjadi persoalan kita semua. Di mana-mana tentu akan ada reposisi pengawas. Semula tahun pertama, kedua, ketiga ada di madrasah A, tiba-tiba masuk tahun keempat, pengawasnya berubah posisi wilayah. Tidak lagi menjadi pengawas bina di sana. Secara otomatis, pengawasnya nanti akan ganti. Nah, pergantian pengawas ini tentu akan juga diikuti dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengawas yang menggantikan terkait dengan penilaian kinerja kepala madrasah. Saya juga, ini sama dengan yang saya alami sekarang. Makanya saya setiap tahun melakukan penilaian kinerja kepala madrasah di binaan kami, tentu saya harus selalu mendokumen. Selalu mendokumen. Mengarsip, menyimpan data dokumen itu, sebab ini penting. Ketika persoalannya sekarang itu dokumen yang dibutuhkan tidak ada karena pengawas lamanya itu tidak mengarsip, nah ini menjadi persoalan. Saya nggak bisa menjawab ini. Tentu harus dicari dokumen-dokumen sebagaimana yang ada. Nah, perlu diketahui, perlu diingat-ingat
Makanya ada cara untuk menilai, tidak boleh langsung menggunakan aplikasi. Sekali lagi, pada saat penilaian kinerja kepala madrasah, khususnya yang 4 tahunan, tidak boleh langsung menggunakan